anak-anak. Ya, terima kasih sudah mau hadir di pelajaran Bapak. Sebelum kita memulai, Ketua kelas minta tolong untuk pimpin dalam doa. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, semuanya sudah sarapan? Belum? Ada yang belum? Untuk saat ini sebelum Bapak mau mulai, ini Bapak mau absen dulu nih. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ahmad. Ahmad Faujan kenapa? Sakit. Nah, Dewi. Ada 6 orang yang sakit ya? Ya, semoga teman-teman kamu yang sakit ini segera dipulihkan ya. Semoga lekas sehat dan bisa kembali bergabung dengan kita untuk menimba ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, seperti yang Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa pertemuan kita kali ini kegiatannya adalah debat. Bagus, pintar sekali. Kita akan debat. Ya. Ini kompetensi yang akan dicapai itu diharapkan melalui pembelajaran ini para peserta didik itu kamu bisa memahami apa makna hukum dan proses-proses hukum yang ada di Indonesia. Kemudian kamu juga bisa menganalisis tentang sebuah kasus, sebuah pelanggaran, terus penanganan terhadap sebuah kasus, dan kamu bisa menerapkan baik dalam kasus-kasus pelanggaran sederhana, dan kamu juga bahkan bisa memberikan contoh bagaimana menjadi warga negara yang baik, yang taat hukum. Nah, kemudian penilaiannya sama seperti biasanya ya. Penilaiannya itu ada 3. Kemudian ada juga pengetahuan. Pengetahuannya nanti Bapak berikan untuk tugasnya. Untuk LKPD-nya itu nanti melalui LMS ya. Oke, untuk berikutnya Bapak akan sampaikan contoh sebuah video ini, contoh kasus pelanggaran. Kita saksikan bersama. Oke, di situ ada 6 video, ya. 4-nya itu berita tentang penghilangan nyawa seseorang, ya. Vonis untuk menghilangkan nyawa seseorang. Ada 2 video yang Bapak sisipkan di situ adalah proses tentang menyelamatkan nyawa seseorang. Ini merupakan 2 hal yang bertentangan dalam hal menghilangkan dan menyelamatkan. Setujukah Anda saat ini masih diberlakukan hukuman mati di Indonesia ini? Sementara banyak negara lain itu yang sudah menghilangkan vonis hukuman mati di negaranya. Untuk sayap yang ada di sebelah kiri Bapak ingin kalian itu sebagai tim yang setuju, mendukung tetap diadakannya proses hukuman mati dengan dasar-dasar pemikiran yang akurat ya, yang sesuai dengan fakta. Dan Bapak ingin yang di sebelah kanan Bapak ini merupakan pihak kontranya, di mana kamu itu tidak setuju, tetapi Bapak ingin argumen-argumen kalian itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan data. Jadi silakan kamu berargumentasi, kamu berdiskusi, kamu berdebat, kamu perjuangkan pendapat kamu dengan data-data yang ada. Sebelum dimulai, ada peraturannya. Sederhana peraturannya.
Yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, sebelum Anda mengemukakan pendapat, Anda wajib mengangkat tangan. Angkat tangan kamu terlebih dahulu, baru kamu berbicara. Oke? Sudah siap? Oke, kita mulai dari sayap kiri. Silakan kamu berikan argumentasi kamu tentang hukuman mati. Siapa yang mau berbicara? Silakan. Dengan adanya negara hukum, saya setuju karena Indonesia adalah negara hukum. Siapapun tidak boleh membantahnya akan hal itu. Hal ini didasari pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang jelas menyebutkan Indonesia adalah negara hukum. Bukan lagi atau apapun, jadi seharusnya hukumlah yang menjadi panglima tertinggi di negara tercinta ini. Permasalahan di negara ini, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Semakin banyak yang terjadi, tindakan pelanggaran hukum yang paling sering terjadi adalah perbuatan kriminal. Tingkat kriminalitas yang semakin tinggi tentunya harus mendapatkan perhatian yang serius, seperti penegakan hukum yang sungguh-sungguh dapat mengatasinya. Sebenarnya negara ini sudah memiliki instrumen yang cukup baik untuk mengatasi hal tersebut. Negara ini sudah memiliki penggerakan hukum yang bisa dikatakan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk argumentasinya. Ya, silakan. Putri. Di dalam hukuman mati itu termasuk ada ya pembunuhan berencana karena nyawa dibalas nyawa. Ya. Iya. Dibalas nyawa berarti setimpal dengan apa yang diperbuat bukan? Oh, berarti itu ada unsur balas dendam dong? Tidak, karena itu terpidana pulang. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjut aja. Silakan. Yang penting nggak. Lalu bagaimana kalau hukuman mati di Indonesia ini dihapus dengan beralasan bentuk hukum yang kejam dan tidak manusiawi? Apakah dengan sistem tersebut tidak akan memberikan efek jerah bagi pelaku dan si korban akan merasakan dan keluarga korban akan merasakan kehilangan? Izin menambahkan, apakah dengan menghilangkan hukuman mati Indonesia akan Ya. Indonesia itu berkurangnya kejahatan? Apakah dengan adanya hukuman mati? Jawab dulu yang tadi yang kita apakah yang lebih terang pelaku? Ya. Pertanyaannya, apakah kalau hukuman mati dihapus itu sanksi yang lain itu akan memberikan efek jerah? Nah, itu. Silakan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sudah, sepertinya sudah tidak kondusif ini. Yang ada nanti terjadi perang dunia kelima ini. Ya, tidak ada yang menang. Ya, di sini diskusi. Ya, debat itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tetapi untuk mencari win-win solution. Ya. Ya, untuk pemberlakuan hukuman mati di Indonesia ini memang masih sangat-sangat kontroversi ya. Kalau dulu iya, ketika human right itu secara internasional itu belum masuk ke Indonesia, itu masih
zamannya sistem hukum rimba ya. Seperti yang tadi dikatakan, mata dibalas mata, gigi dibalas gigi, dibayar gigi, nyawa dibayar nyawa gitu. Nah, sekarang sudah ada yang namanya hak asasi manusia, bahkan sudah skala internasional. Dan Indonesia aktif di dalam pergerakan itu, pergerakan untuk hak asasi manusia secara internasional. Makanya di Indonesia itu solusi terbaik yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menjadikan pidana itu sebagai alternatif terakhir. Pidana mati merupakan alternatif terakhir, paling akhir. Makanya dikatakan ada hukuman, tahapannya itu tidak langsung, kalau dulu langsung hukuman mati. Kalau sekarang itu bertahap. Jadi hukuman mati itu tetap dilaksanakan di Indonesia. Jadi pemerintah itu memutuskan seperti itu. Hukuman mati tetap dilaksanakan di Indonesia, tetapi dijadikan sebagai alternatif terakhir. Oke? Hukuman mati tetap diberlakukan di Indonesia, tetapi sebagai alternatif terakhir. Kemudian apabila seseorang dijatuhi hukuman mati, dia tidak langsung dieksekusi, tetapi melalui masa percobaan selama 10 tahun. Seperti itu. Sampai di sini paham? Baik, kalau begitu terima kasih kepada anak-anak Bapak yang baik dan hebat di sini. Semoga melalui pertemuan ini ada ilmu baru yang kita dapatkan, yaitu tentang hukuman mati. Terus kemudian tentang pemberian sanksi kepada terdakwa. Bahwasanya benar, hak asasi manusia itu harus dilestarikan, dipertahankan. Tetapi tidak juga bukan berarti hukum itu boleh tebang pilih. Hukum juga harus tetap ditegakkan. Itu ya. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Untuk tugasnya, lembar kerja peserta didiknya silakan kamu isi LMS, terus kamu print yang untuk LKPD-nya itu kamu print yang dari WhatsApp group. Kemudian untuk tugas akhirnya silakan kamu isi LMS yang nanti akan Bapak bagikan ya linknya. Ya, demikian pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita tutup, Bapak mau minta maaf apabila dalam proses pembelajaran ini banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati kamu. Untuk yang berdebat, Bapak mohon selesai sampai di sini. Ya, tidak ada to be continued, tidak ada episode kedua, episode ketiga. Ini semata-mata hanya mengemukakan kita hanya sharing ya. Terlepas dari setuju tidak setujunya, itu hanya perbedaan dari sudut pandang saja. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita tutup, silakan ketua kelas untuk memimpin dalam doa. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.